Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus Zenfone 3 Laser. Jadi HP ini adalah HP kedua yang paling banyak diminta setelah Samsung Galaxy J5 Prime kemarin. Ya wajar aja sih, soalnya HP ini adalah lanjutan dari Zenfone 2 Laser yang kemarin kayaknya laku banget. Apalagi speknya juga udah naik. Tapi sebelum kita lanjut unboxing HP ini, saya mau ceritain soal salah satu aplikasi yang namanya Kredivo. Jadi Kredivo ini memberikan layanan cicilan tanpa kartu kredit kalau kita mau belanja online, nggak pakai kartu kredit loh. Ya biasanya kan kalau kita dengar kata nyicil bakal inget sama kartu kredit dan bikinnya susah. Tapi kalau pakai Kredivo nggak perlu, cukup install aplikasinya dan langsung daftar aja. Merchant yang udah kerja sama Kredivo juga banyak, kayak Bineka, Octagon, sampai Bukalapak yang jadi salah satu situs favorit saya. Kalau Anda sering nonton video unboxing di sini, pasti sering lihat juga barang yang saya beli di sana. Di Kredivo, kita bisa milih tenor cicilan 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan dengan bunga ringan. Jadi, biaya pembelian pun rasanya bakal lebih ringan ya, dan pengeluaran bulanan pun bakal jadi lebih teratur, karena nggak ada biaya gede yang muncul secara tiba-tiba. Contoh paling gampangnya ya Zenfone 3 Laser ini. Daripada kita keluarin duit 3,1 juta sabrek gitu, rasanya bakal lebih ringan kalau kita keluarin duit 260.000 per bulan. Ya, kalau minat, silakan langsung download Kredivo pakai link yang ada di bawah. Karena sekarang mereka juga lagi nawarin promo cicilan 0% buat bulan pertama, kalau transaksinya dilakuin sebelum akhir tahun ini. Kalau mau tahu info-info lebih lanjut, linknya sudah saya taruh di bawah juga. Oke, sekarang kita langsung mulai aja video unboxingnya. Oke, di bagian depan kita sudah langsung ditunjukin satu garis laser gitu, kayaknya Asus memang mau nunjukin banget keunggulan HP ini yang katanya autofocusnya bisa 0,03 detik. Itu nggak tahu secepat apa, lebih cepat dari kedipan mata atau enggak. Nah, di bagian samping ini saya jadi ingat sama Asus Zenfone 5 dulu ya, yang di sininya ada lingkaran-lingkaran yang nunjukin spesifikasinya. Ada pixel master kamera, terus ada Bluetooth 4, Full HD, WLAN, 4G, dan Gorilla Glass. Kenapa nggak ditulis RAM-nya 4GB ya? Padahal buat harga 3,1 juta, RAM 4GB itu lumayan gede dibanding pesaing-pesaing lain. Kayak bahkan Zenfone 3 yang harganya 4 juta aja itu RAM-nya masih 3GB. Dan itu multitaskingnya udah keren banget. Kalau mau lihat buktinya bisa langsung cek video versus yang udah saya terbitin sebelumnya sih. Lawan HP apa aja juga dia menang. Apalagi ini 4GB. Oke, di belakangnya lupa. Di sini ada image. Terus oh ya, ini warnanya silver. Saya bebasin penjualnya sih buat kirimin saya warna apa, dan warnanya silver. Oke, wow, bezelnya tipis banget. Bagian atas ini nih, kerasa banget kecilnya. Semoga ini kalau dihidupin gak ada garis hitam, tapi nggak tahu juga ya. Di belakang mirip Zenfone 3 ya. Mirip Zenfone 3 ini nih. Cuma Zenfone 3 ini Zenfone 3 552KL yang ukurannya 5,2 inci. Posisi flashnya sama, lasernya sama, kameranya fingerprint Asusnya, cuma bannya aja yang beda. Oke, ini kita taruh di sebelah dulu aja deh. Kita lihat isinya dulu. Kotak ini nggak ada. Oh, ini nggak tahu apa. Di sini ada. Oke, nggak ada headset lagi. Kayak Asus Zenfone 3 kemarin banyak banget yang nanyain nggak ada headset, yang nggak ada headset ya. Iya, jawabannya nggak ada headset. Katanya di Taiwan ada, tapi Indonesia nggak ada. Terus ini kartu petunjuk, itu tadi kartu garansi. Ini ada ya petunjuk-petunjuk buat yang belum ngerti ini bagian-bagian HP ini fungsinya apaan. Terus di sini ada charger. Oke, ini charger biasa. Ukurannya berapa ini? 1 ampere 5,2 volt, 5 atau 2 volt. Oke. Sini ada kabel USB-nya, USB apa nih? Udah USB-C nih. Oh, belum. Ternyata USB-nya masih USB micro B ya namanya. Ya, USB yang biasa kita ketemuin lah di HP-HP sekarang. HP-HP yang udah banyak di pasaran, belum C. Sini ada stiker IMEI, katanya buat para promotor buat dapet duit. Terus di sini ada, waduh, ini lagi-lagi SIM ejector yang bikin susah nih. Oke. Nah, ini lumayan lucu sih. Ini nggak tahu SIM-nya, kayak katanya udah 2 kartu micro SIM. Oke. Nggak ada lagi ya. Sip.
kita taruh di sebelah, udah hilang dari kamera. Oke, kita kletek dulu. Oh, nggak terlalu kuat, gampang banget. Sek. Oke, ini wow, bezelnya tipis banget. Ini warnanya silver. Ini kabelnya kemana? Ini sensor proximity, terus ini ada kamera depan, earpiece. Kalau di sini ada sedikit garis hitam ya, oke lah, nggak terlalu tebal kayak Coolpad gitu. Kita keluarin dulu, penasaran ini kartu SIM-nya hybrid atau enggak. Oh, ini kartu SIM-nya hybrid, berarti bisa kartu micro SD plus satu kartu SIM atau dua kartu SIM, dua micro SIM sekaligus. Feel-nya enak ya ini, bukan nggak kelihatan kayak besi-besi yang di HP-HP murah gitu yang besinya agak bohongan gitu. Cuma ini harusnya ini besi beneran sih. Terus ini build quality-nya juga kelihatan oke. Oh, tipis loh. Walaupun ukurannya 5,5 inci, ukurannya lumayan tipis. Bahkan Zenfone 3 yang 5,5 inci ini pun lebih tebal. Ya banyak sih yang kayaknya heran kenapa ini harganya lumayan tinggi. Ini 4,6 juta, apa ini 3,1 juta. Bedanya 1,5 juta loh. Ini padahal layarnya sama, memori internalnya sama, terus RAM-nya sama, OS-nya juga sama. Cuma bedanya ada di prosesor sama GPU-nya juga beda. Dan kameranya harusnya juga beda. Yang kamera ini bagus banget. Kalau ini hasil kameranya bisa sebagus Zenfone 3 itu, ini HP keren banget sih. Ya, di bagian depan kita juga bakal nemuin ya sama aja sih startup-nya. Terus oke, next terus. Ya, saya agak ngerti soal kenapa banyak yang nanyain soal HP ini. Pas saya cari di no thanks. Pas saya cari di YouTube juga belum banyak yang review HP ini. Unbox juga masih dikit. Terus, padahal peminatnya agak banyak dan harganya masih masuk akal. Full HD lagi. Di bagian depan juga sama aja Zen UI ya, sama-sama gini, My Asus. Terus oh ya, kalau mau video versus kedua ini, walaupun jelas ini yang menang, boleh komen di bawah deh. Minimal saya pengen dengar feedbacknya. Kalau nggak ada yang pengen ya jelas nggak bakal dibikin, tapi kalau ada yang pengen bisa dipertimbangin. Dan kayaknya menarik, saya pengen tahu ini kameranya sebagus apa dibanding ini. Ya isinya sama aja kan, jadi bedanya bener-bener cuma di OS-nya aja. Oh ya, karena ini Zenfone 3 laser, kita coba tes kameranya bentar. Gimana ya cara biar kelihatannya? Oke, no thanks. Oke, ini fokus. Fokus. Terlalu deket ya. Oke, Oke, biar lebih jelas kita kasih yang warnanya agak kontras. Fokus. Kenceng nih. Ada OIS atau nggak ada OIS, itu bakal saya bahas di video review. Dan karena mumpung udah pegang cutter ini, kita rasanya enak banget dibanding Polytron kemarin yang suaranya agak, ya yang ini nggak sekasar kemarin sampai serk. Yang ini aman. Tapi sekarang memang pasti aman semua lah. Tapi kalau memang mau aman banget dan bisa dilepas-lepas, enaknya pakai tempat gelas aja deh. Ini isinya sama banget sama Asus Zenfone 3 kemarin. Androidnya juga versi 6. Ini terlalu terang kayaknya. Nah, kayaknya ini lebih oke. Ini udah Android versi 6. Oh iya, info aja walaupun nggak ada hubungannya sama ini. Asus sekarang lagi kembangin Android Nougat. Kalau mau lihat gambarnya bisa mampir ke Instagramnya Putu Reza atau Gadget Girl, mereka ada fotoin. Soalnya ya itu kabar yang bagus lah buat pengguna Asus. Soalnya update Android, update OS itu kan salah satu hal yang penting lah. Ya kalau dari isi sih kayaknya nggak ada yang bisa diituin ya. Nggak banyak yang bisa diomongin. Oh ya, sini ada speaker, sini ada ini baut. Oke, ini mirip Vivo V5.
Ini portnya masih yang lama sesuai sama colokannya, ini mikrofon. Terus ini ada tombol volume dan tombol power yang sedikit ada tekstur. Terus di bagian atas ada mikrofon lagi, dan ya Asus masih belum ngilangin ya, berarti kurang berani mereka. Oke, terus sini ada celah juga, segaris gitu mengkilat. Secara keseluruhan ini feel-nya enak, tipis, terus walaupun tipis dan enak dipegang. Walaupun ya dari luar secara penampilan saya jelas lebih seneng yang kaca, udah berapa kali saya ngomong itu. Tapi nggak ada jelek-jeleknya kok yang ini. Cuma kalau dibandingin sama performanya, apakah ini nggak jauh beda sama yang ini? Apakah kameranya lebih bagus? Dari spek sih dia bakal ngomong enggak. Tapi kalau dari penggunaan sehari-hari, kalau memang bisa minimal nyamain itu, ini bakal jadi HP yang recommended banget. Ya, oh ya, Asus Zenfone 3 kemarin juga menurut saya jadi HP yang paling bagus buat tahun ini. Ya, saya berani ngomong gitu sih, soalnya memang mau dicari kelemahannya juga susah. Itu yang 5 alasan kelemahan itu juga kalau mau dibilang memang agak maksa sih. Soalnya memang bagus banget. Tapi apakah Zenfone 3 Laser ini bisa ngikutin cerita saudaranya itu? Kayaknya iya. Kalau soal layar, ini IPS, layarnya IPS bukan AMOLED, kayak HP itu juga. Terus ini ada fingerprint, terus ya gitu deh. Ada garis bezel hitamnya. Secara keseluruhan saya sudah senang sama ininya. Oke, karena kameranya udah nunjukin tanda panas, kayaknya kita harus cepet-cepet daripada mati tiba-tiba. Oke, thanks buat yang udah nonton sampai sini. Apakah pendapat Anda gimana nih? Ini mirip Zenfone 3 Max yang ukurannya digedein, dan kesan pertama saya lumayan bagus. Oke, thanks buat yang udah nonton sampai sini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa buat subscribe kalau mau ngeliat video review ini. Thanks sekali lagi, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!